Ketiga, mungkin dari customer tuh kadang banyak alasan harga PPKM. Nggak. Kalau ikan arwana tahu nggak sih ikan arwana? Tahu. Ya Nemo gini. Masa kayak Nemo? Ikan laut. Ikan laut. Bener ikan laut. Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di Michael.vlog. Nah, di episode kali ini saya mau jalan-jalan ke salah satu pasar yang kalian udah pasti tahu, namanya Pasar Ikan Perikanan Cengkareng. Nah, kenapa saya datang ke sini? Karena ada beberapa artikel yang saya baca di internet menarik banget. Jadi katanya itu penjualan ikan hias itu turun hingga mencapai 50%. Nah, terus juga ada artikel yang bilang kalau misalnya pada zaman PPKM gini pasar ini tuh akhirnya ditutup, kayak contohnya pasar Jatinegara. Nah, saya mau ngelihat kira-kira di sini pertama apakah memang penjual ini tetap berjualan atau enggak. Kedua, situasinya gimana sih? Apakah ramai seperti biasanya? Terus ketiga, apakah harga ikan itu sama? Karena mungkin pandemi ini kita ada, terus akhirnya pembelinya jadi berkurang, siapa tahu jadi obral atau gimana, kita kan nggak tahu gitu loh. Jadi saya ingin tahu apa sih sebenarnya dampaknya buat mereka. Nah, keempat, kalau bisa ada nggak sih hal yang kita bisa lakukan untuk membantu mereka sebagai pedagang ikan hias ini gitu loh. Karena kasihan banget kan, ini kita pandemi udah berapa lama kan gitu. Nah, katanya si Hans dari Tresakwatik pun secara penjualan memang agak menurun. Jadi pertama kita muterin dulu, kita lihat ada berapa toko sih yang tutup nih. Jadi banyak yang masih buka tapi kayak sepi sih sebenarnya ya. Kayak kondisinya tuh, lihat tuh, kayak tuh udah sampai nggak terjaga gitu. Nah, ini kosong juga, kosong. Biasanya kan ini full kan. Kalau udah dikirim atau enggak, saya nggak tahu. Yang jelas yang jaga itu sekarang kayak lebih nggak antusias gitu ya, kayak beberapa toko nggak dijaga. Nah, ini tutup. Tuh, kita muter lagi. Pertama-tama kita lihat dulu lah keadaannya tuh sekarang kayak apa sih gitu. Gue mau beli tanaman ini sekalian nanti lah, ya kan? Kalau SB sih itu ya. Kalau SB sih selalu rame ya, Kohans tuh. Tuh. Ini lucu banget deh ikannya. Hah? Nah, ini kan ada tutup lagi. Nah, jadi kita udah ada di salah satu toko di Pasar Cengkareng ini, namanya Kaila Aquarium. Nah, kebetulan memang gue butuh beli beberapa peralatan di sini, pengen beli tanaman-tanamannya. Karena kalau temen-temen tahu, kemarin gue iseng buat aquascape, saking bosennya PPKM nggak bisa kemana-mana, akhirnya kita bikin aquascape gitu loh. Nah, kita bakal nanya bapaknya. Dan tadi sebelum ini juga kita udah minta izin, boleh nggak sih kita wawancara kayak apa yang kita mau tanya gitu loh. Ternyata beliau kasih. Nah, yuk kita langsung aja. Pertama, Pak, kita mau beli dulu nih tanaman ini dari sekian banyak. Yang mana yang ada beberapa. sama yang gampang dipelihara yang mana? Nah, sekarang sebenarnya saya pengen nanya-nanya beberapa hal sih, Pak. Jadi tujuan saya datang ke sini sih memang pengen tahu keadaannya PPKM gimana di sini gitu loh. Nah, tadi sih saya udah muter sama kameramen. Ya. Saya lihat sih memang kalau secara yang tutup itu nggak banyak yang tutup.
Kalau saya lihat alhamdulillah sih sini buka semua. Paling tutup mungkin dia karena lagi libur aja. kita lanjut nih, udah ketemu nih. Sebenarnya sih Bapak yang pakai aja deh nih. Ya udah. Karena satunya ketinggalan. Saya mau nanya sebenarnya gimana sih keadaan pasar selama ini selama bulan PPKM dari bulan Juni kemarin gitu loh. Dan memang selama PPKM itu sebenarnya boleh nggak sih beroperasi ini tempat ikan hias gitu? Alhamdulillah sih sini boleh beroperasi. Tapi ya tetap kita harus protokol kesehatan. Oh iya, pasti ya dong. harus menerapkan protokol kesehatan. Terus nggak boleh rame-rame gitu ya. Kadang sih ada pantauan misalkan dari Satpol PP atau mungkin dinas perikanan terkait itu pasti selalu menghimbau. Tiap hari security itu pasti ngecek Satpol keliling. PP, Enggak, kalau Satpol PP kadang-kadang. security sini. Kalau security sini tuh tiap hari muter. Misal katakanlah ada yang kerumunan terus nggak pakai masker, pasti dia mengingatkan. Dia juga bikin laporan kalau semua karyawan yang di sini itu diwajibkan pakai masker. Bila nggak pakai masker, untuk dia harus memakai masker. Dia juga ada laporan foto untuk tiap toko karyawannya, Jadi ada laporan ke dinas juga. Jadi sebenarnya ini sepi itu ada alasannya, bukannya memang jadi memang sengaja dibuat nggak boleh berkerumun gitu kali. Iya. Nah tapi kalau ngomong kayak gitu nggak boleh berkerumun dan ngomong ini agak sepi. Nah pertanyaan saya jadinya fokusnya kayak sebenarnya ini ada yang beli nggak sih? Maksudnya PPKM ini Juni ini dari Juni sampai sekarang itu pendapatan ini berkurang kah, stabil kah, atau jangan-jangan sorry ya Pak, Iya. bukannya ini jangan-jangan Pak hampir nggak ada sama sekali gitu loh. Nah saya kan sebagai penghobi ikan, walaupun saya bukan penghobi aquascape, ya kita kan lumayan concern juga sama penghobi-penghobi lainnya, sama pedagang-pedagang lainnya. Jadi ya tujuannya kesini bikin nanya sih, Iya. keadaannya gimana sih gitu. Kalau menurun pasti menurun. Tapi kan kita juga sering nanya-nanya pelanggan juga. Pak, kenapa? Oh iya Mas, mau ke sini banyak penyekatan. Oh, Pertama. Kedua, kalau untuk omset ya alhamdulillah ada aja sih. Nah, ketiga mungkin dari customer tuh kadang banyak alasan, Pak beli inilah, ini nawarnya alasannya harga PPKM. Harga PPKM. Itu harga PPKM. Itu pasti alasan konsumen dengan seperti itu. Padahal itu sih sebenarnya Nah jadi sebenarnya gini, pertama kali kita harus rumusin dulu harga apa omset kita kan turun atau enggak. Iya. Nah, kalau Bapak turun, sorry kalau Iya. boleh tahu kurang lebihnya berapa persen sih Pak? Apakah bisa sampai 50% ke atas? kalau 50% enggak sampai 50%. Sampai. Alhamdulillah Masnya untuk harian ya alhamdulillah ketemu. Berarti dia belinya pada online kali ya? Kita online baru aja mulai 3 hari yang lalu sih ya. Untuk sementara kita masih offline karena masih ya untuk konsen di aquascape sama Palut sih kita mulai dari lebaran, baru mulai dari lebaran kemarin Om, lebaran Idul Fitri. Emang dulunya kita cuma ikan doang, ikan-ikan kecil-kecil gitulah. Untuk konsen ke aquascape sama Palut mulai lebaran Idul Fitri kemarin. Jadi untuk toko kita masih display masih beginilah, agak berantakan. Jadi ada aja pesanan kayak gini-gini ya? Ya, Nah, alhamdulillah. tapi kan tetap Tapi harga PPKM. turun 30% misalnya. Nah, dengan turunnya pembelian itu sebenarnya operasional cost kayak uang sewa, terus harga barang begini-begini, petani itu nggak diturunin kan Pak? Ya tetaplah. Jadi Ya, jadi gini Om. Sebenarnya sama-sama lah si customer dia karena PPKM dia gabut di rumah. Tapi dia bingung, kalau saya beli ikan, beli bla 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 bla, tabungan saya nih habis nih ntar. Tapi kalau nggak gitu saya gabut. Nah, si customer dengan berargumen minta harga PPKM dengan mungkin mindset dia, wah pasti nih dia sepi nih karena PPKM, kalau nggak jualan, gitu kan. mati ya, Nah, mendingan jualan. Gitu ya kan. di sisi lain mungkin kita berpikir sebenarnya kita nggak ada harga PPKM.
Tapi di sisi lain kita untuk menghidupkan inilah dengan bahasa pedagang ya, untung mepet nggak apa-apa lah, yang penting kita tetap jalan dulu ya, tetap eksis dulu lah. Ya gitu deh. Jadi kalau secara singkat kira-kira harapan apa ya Pak ya, maksudnya kan banyak YouTuber lainnya kayak Jemvlog dan teman-teman itu sebenarnya kan juga mengumpulkan untuk membantu teman-teman gini. Nah selain bantuan itu sebenarnya ada nggak sih yang kita bisa lakukan, kayak mungkin kita sebagai YouTuber atau sebagai penghobi bisa mengedukasi satu sama lain. Kalau misalnya sama-sama PPKM, nggak ada harga PPKM susah juga dong, kasihan. Dengan menekan penjual ya lama-lama mereka bisa nggak bertahan juga gitu, atau kita bisa bantuin promosi, atau kira-kira ada dari Bapak ada nggak sih apa gitu? Kemarin sih begini, pas awal-awal PPKM memang penyekatan banyak. Kita di petani ngeluh karena yang dari luar kota pun dia nggak bisa untuk kesini karena emang penyekatan. Jadi untuk mungkin yang Bapak sorry, kita potong sebentar, soalnya tadi ada basic. Jadi ulang lagi, sebenarnya gimana Pak tadi? Jadi yang Bapak lakuin kayak gini dengan mempromosikan mungkin dari berbagai toko itu sedikit banyaknya sangat membantu lah bagi kami untuk mempromosikan, karena mungkin dari toko-toko kayak kita ini untuk promosi mungkin masih kurang. Kita hanya mengandalkan, mungkin sebagian besar hanya mengandalkan offline untuk meningkat ke dunia Instagram. Ya online mungkin kebanyakan masih pada awam. Jadi dengan adanya para youtuber kayak gini, kita mengekspos toko A, B, C, D dan lain-lain, itu sebenarnya sangat membantu untuk kita promosi sih. Sebenarnya teman-teman di rumah juga bisa, sebenarnya nggak harus jadi YouTuber ya. Maksudnya kita beli dari sini, dari Kayla Aquarium, kalau kita posting di sosmed kita atau kita ditanya teman kita beli di mana, kita udah bisa saling share gitu, sama kita mengedukasi kalau misalnya ya bener kita lagi sama-sama susah gitu, tapi ya harga PPKM ini ya mungkin ya jangan sampai kita terlalu menekan juga gitu. Mungkin ada harga PPKM ya yang seperti biasa tuh istilahnya kayak nawar gitu. Nawar ya dalam batas sewajarnya gitu loh. Jadi supaya industri ini bisa terus hidup gitu loh. Nah untuk saat ini sih mungkin kita nggak terlalu bisa bantu banyak. Palingan kita promotin tokonya sama kita beli beberapa barang. Cuman nanti kedepannya kalau ada saran lagi dari teman-teman di rumah gitu pasti kita langsung datang ke sini. Soalnya ini memang salah satu pasar yang memang saya selalu sering datengin dari saya kecil gitu. Makasih ya Pak waktunya. Ya, sama-sama. Siapin tadi itunya. Oh ya, siap. Oke, yuk. Nah itu dia tadi wawancara singkat sama Bapak yang punya toko aquascape namanya Kayla Aquarium. Nah ini adalah salah satu dari banyak penjual yang terdampak oleh PPKM. Tapi ya untungnya tetap masih ada aktivitas ekonomi sih teman-teman. Nah buat teman-teman yang suka aquascape, yang mau beli peralatannya, semuanya bisa ke Kayla Aquarium dan di sini nomornya. Nah ini kita berada di jantungnya pasar Cengkareng ini. Kalau teman-teman lihat sebelah sana, lihat nggak ada terjadi transaksi sama sekali kayaknya ya. Ya memang sih beneran ada pengunjung, cuman kayak bener-bener sepi banget gitu loh. Nah terus kayak dia toko begini yang biasanya mungkin rame, ini salah satu toko yang mungkin saya juga suka datengin, lihat deh, yang menjual predator FB Aquarium. Itu pun agak sepi gitu sekarang. Jadi ya situasinya kayak gini deh teman-teman ya. Teman-teman, saya udah sama beberapa anak-anak dari mana ya? Dari Romangkal. Pokoknya intinya gini, saya kepingin banget ngebantu penjual-penjual di sini, tapi saya nggak tahu gimana cara bantunya karena nggak semua ikan yang bisa saya beli saya bisa taruh rumah saya. Kebetulan adik-adik di sini mau katanya pelihara apa? Ikan. Mau pelihara ikan. Nah pas kita tanya lagi mau cupang, jadi kita hari ini beliin mereka cupang yuk.
kalian membantu mereka juga senang. Yuk pilih yuk. Kita kamu pilih-pilih Gi. Yang mana di mana tokonya? Tapi tempatnya udah punya, rumahnya udah punya dong. Udah. Rumahnya mah pakai botol aqua aja cukup ya? Iya. Yang mana cupangnya? Ini setera bang. Hah? Setera. Terserah. Oke. Setera. Dek, emang cupang yang terkenal sekarang cupang apa sih? Cupang hiasan. Nggak, maksudnya jenisnya kan ada yang katanya Cooper, ada yang Avatar. Iya, Avatar. Avatar yang bagus ya? Iya. Ini dong kayak gini ya? Iya, Nggak mau yang dia ini aja hitam, nih. hitam biru. Oh, hitam biru, ini hitam putih nih. Ya udah pilih lagi deh. Cupang gua di rumah nggak kurang. Ini yang kayak gini. Kayak gimana? Yang hiasan. Ini yellow mustard deh. Bang, nama channel lu apa? Macret kok. Cari aja channel ikan arwana paling keren. Yuk, Bagusan mana sama gua? Yuk. Yang mana tokonya, mau diwawancara mau nggak? Boleh. Hah? Saya mau tanya-tanya aja sih sebenarnya kalau PPKM gitu keadaannya gimana sih, omset gimana sih, gitu gimana sih? Nah kita mau bantu kan juga nggak ngerti caranya. Ya saya suruh mereka beli aja. Kalau saya yang pelihara cupang kan nggak mungkin. Bang, Cupangnya ini jadi cewek makanan apa cowok, orang. Bang? Gitu nanti ya kita Cowok. sekalian. Yang cewek mana, Bang? Habis ini ya. Kayak gini. Ini bagus lagi. Nih. Ini mahal tapi kayaknya nih. Tanya dong sama bangnya berapa harganya. Bang, itu harganya berapa, Bang? Oh, 10.000 kok. Belasan. 15 tuh. Kalau mau tuh, ini bukannya keren nih. Kalau gue sih supi kayak gue pilih ini deh. Di sini berapaan, Bang? Goceng, cewekan nih. Enggak yang di plastikin. Goceng. Saya lagi nyari cewek. Cewekan di situ kata abangnya. Maksudnya yang kayak gini. Bang, cewekan kayak gini ada, Bang? Kosong. multi ya? Marble. Cewekan apa nih gua kagak ngerti. Nemo itu. Hah? Nemo. Bukan, memang marble gini. Nemo. I know nothing, but I know it all. And if I am wrong, I'm only human, but I'll turn my opinion round. I'll try to understand what all the fuss is about. Taunya buka dompet, nggak ada duitnya. Ada lah ya. Wah, nggak ada duitnya, Bang. Ya lu duduk Nggak ada cash ya, Bang? Enggak, gue cewek satu gayen. Ya orang kagak ada. Kagak ada cewek. Kasih, sama-sama. Ini gue cewek nih. Ada lah. Saya nggak bisa bayar. Oh, balikin ikannya. Nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada anjir. Ada lah, gila lu. 6. Udah ya? 7. Kasih ya. Makasih. Nanti ya bang. Ininya nggak dilepas. Ya bentar, kita mau ke sana. Ayo lepas itu kapan mau dilepas? Semua. Saya mau nanya. Emang udah dari kapan suka pelihara ikan?
Dari dulu. Dari dulu, dari bayi? Enggak, dari 18. 17. Berarti kita 2-3 tahun ya. Selama 3 tahun ini pelihara ikan apa aja biasanya? Cupang aduan. Banyak kan cupang memang ya? Jadi memang. Saya Ikan pernah mas. melihara ikan. Ayo, ikan apa? Ayo. Ayo. 5. Enggak. Kalau ikan arwana tahu nggak sih ikan arwana? Tahu. Hah? Ikan arwana itu ikan yang kayak gimana sih? Kayak Nemo gini. Ah, masa kayak Nemo? Iya. Beda bang. Kayak apa? Coba kasih lihat temennya. Mahal lah. Mahal. Kenapa mahal dia ikannya? Nah, udah pokoknya ikan laut. Ah, ikan laut. Bener ikan laut. Oh, ya udah. Sebenarnya saya ini hobinya pelihara ikan arwana. Tapi kalau beli-beli kayak begini biasanya saya nggak bisa peliharanya. Kalian di rumah peliharanya bagus-bagus ya. Jangan sampai kenapa-napa. Oh ya, saya mau ingetin juga kalau lagi PPKM gini kan maskernya mana? Ayo. Ayo. Kita nggak pakai masker. Habis ini pulang, jangan kumpul-kumpul, maskernya dipakai ya. Oke ya. Thank you, thank you. Iya, Bang. Dah. Nggak tahu saya, dia yang tahu. Digeret. Geret aja udah talinya, digeret. Kampret, kampret. Yang itu mau di... Kok? Sebenarnya saya cuma mau nanya doang kok, kalau zaman PPKM gini tuh ada dampaknya nggak sih? Terus dampaknya apa? Terus kalau misalnya Ada, apa dampaknya? ada sih ya, makin sepi. Sepinya berapa banyak kok? Nggak sepi-sepi apa. Kalau toko hobi mah tetap aja ada yang belanja. Tapi berapa persen kira-kira kok turunnya? Adalah 10%-an gitu. Oh, jadi kalau toko kayak gini sebenarnya soalnya kalau di dalam tadi 30 sampai 50% turunnya. Kalau saya kan ketolongnya ada orang part-time. Oh. Kalau saya kan nggak eceran doang. Jadi ada toko-toko juga ngambil. Jadi sebenarnya yang lebih terdampak tuh yang pedagang-pedagang Yang kecil ya, gitu bener, ya kayaknya ya. Bener. Kalau pedagang kecil berasa banget tuh. Kan orang belanjanya online. Ah. Mereka kalau Kalau saya toko-toko beli ke kecil, Koko juga online ya. makanya. Kalau datang ke sini emang rada jarang. Ah. Cuman kalau saya kan ketolong pedagang, kalau pedagang kan masih tetap ngambil. Kalau satuan sih nggak gitu banyak. Nah, kalau misalnya PPKM gini sebenarnya kita toko ikan boleh buka nggak sih kok? Nggak tahu sih. Tapi sih saya kemarin disamperin, toko saya disamperin sih boleh buka katanya. Saya juga, kalau saya di sini kemarin ada itunya sih Satpol PP, cuman Oh. tetap boleh buka, maksudnya Asal nggak berkerumun. nggak boleh rame di dalam. Iya, iya, itu sih semua standar lah Karena kayaknya kan gitu kita ya. kan jualnya ini makanan binatang. Ah, esensial. Kalau kita nggak jual makanan binatang, makanannya Iya. ikannya pada mati semua kalau kita nggak buka. Terus kira-kira kalau menurut Koko nih PPKM gini kita buat bantu-bantu pedagang kecil kayak gimana sih caranya? Paling pasarin aja sih. Kayak Ya, ikan hias begitu biasa sih orang juga ntar datang sendiri. jadi kita bantu promosi palingnya. Ya, bantu promosi. Ya gitu aja deh kok, kita nanya-nanya soalnya pokoknya sibuk banget walaupun PPKM nih tuh, packing-packing terus. Tapi dia nggak masuk kamera mukanya. Jadi teman-teman kalau mau beli peralatan akuarium ini toko yang paling saya rekomen dan saya selalu beli di sini namanya SB Aquarium. SB Aquarium. Letaknya ada di belakang. Di perikanan di pintu belakangnya. Nah, di perikanan pintu belakangnya dah pokoknya dah. Gerbangnya pokoknya warna biru. Nanti kita kasih lihat gerbangnya. Oke dah. Kita kembali lagi ke markas kita untuk sementara Trans Aquatic. Jadi sebenarnya konklusinya ya sebenarnya untuk sektor perikanan ini dia mengalami penurunan untuk orang-orang yang punya toko udah lama segala macem, namun nggak terlalu berat gitu, nggak terlalu banyak sebenarnya. Nah teman-teman sebenarnya kayaknya yang mengalami penurunan lebih banyak tuh orang-orang yang jualan di jalan, ikan-ikan di jalan, gerobak-gerobak gitu, atau mungkin orang-orang yang baru merintis bisnis juga bisa gitu. Nah teman-teman kalau ada tahu orang-orang yang mengalami kesulitan di pandemi ini, mungkin mau cerita, mau share di komen, mungkin mau DM kita, siapa tahu tim kita bisa membantu ke depannya untuk promosiin. Monggo silahkan di DM atau di komen di bawah ini gitu loh. Nah karena saat ini kita belum bisa bantu secara finansial, kita akan bantu secara ya mungkin yang nggak dalam bentuk uang gitu, kita bakal coba promosiin lewat YouTube kita, Instagram kita, story kita. Jadi teman-teman yang butuh bantuan langsung aja komen di bawah atau DM, oke?
Terima kasih udah ngikutin perjalanan kita hari ini ke pasar, ngeliat keadaan sekeliling waktu zaman PPKM, dan teman-teman yang lagi dalam keadaan susah, terus menerus semangat karena saya yakin pandemi ini lama-lama juga pasti akan berakhir dan teman-teman akan tetap naik ujungnya bagi teman-teman yang tetap berusaha dan tidak menyerah. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.